Perkenalkan, nama saya Benasis NPM 20032010132 dari sesi Senin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul ke-6, yaitu analisis cluster sebagai tugas pemenuhan tugas khusus lab statistik industri. Yang pertama ada definisi analisis cluster. Yang disebut analisis cluster adalah pengklasifikasian objek ke dalam kelompok yang relatif homogen atau cluster atau kelompok. Nah, dalam analisis cluster terdapat beberapa asumsi dengan sampel yang akan diolah. Yang pertama, sampel yang diambil dapat mewakili suatu populasi. Lalu yang kedua, multikolinearitas atau kemungkinan adanya korelasi antar objek. Untuk syarat cluster yang baik adalah yang pertama, homogenitas antar anggota atau variabel dalam satu cluster. Lalu yang kedua, ada heterogenitas, yaitu perbedaan atau heterogen antar cluster dengan cluster yang lainnya. Lalu terdapat dua jenis cluster, yaitu ada hierarkikal dan non-hierarkikal. Untuk yang hierarkikal yaitu metode yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau variabel secara terstruktur berdasarkan kemiripan sifatnya atau karakteristiknya, dan cluster yang diinginkan belum diketahui banyaknya. Biasanya digunakan untuk jumlah sampel data yang relatif sedikit. Lalu untuk non-hierarkikal adalah metode non-hierarki yang digunakan untuk pengelompokan objek di mana banyaknya cluster yang akan dibentuk dapat ditentukan terlebih dahulu sebagai bagian dari prosedur pengelompokan atau penggerombolan. Adapun beberapa prosedur dasar dalam melakukan analisis cluster ini, yaitu yang pertama ada merumuskan masalah, yaitu memilih atau menentukan variabel yang digunakan, lalu memilih similaritas atau mengelompokkan data berdasar kehomogenitasan karakteristiknya, lalu ada standarisasi data atau penyamaan data dengan perbedaan yang mencolok, lalu ada pemilihan metode, yaitu memilih satuan yang berbeda untuk diseragamkan dengan beberapa metode. Lalu ada interpretasi cluster, yaitu penandaan cluster dengan label untuk menjelaskan secara akurat. Lalu ada validasi cluster, yaitu penjaminan solusi dapat digeneralisasi objek lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang akan saya bahas. Nah, berikut ada jurnal yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai analisis cluster untuk pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Maluku berdasarkan indikator pendidikan dengan menggunakan metode WARD. Pada jurnal ini mereka menggunakan metode WARD untuk menganalisis clusternya. Tapi untuk saya akan menjelaskan mengenai menggunakan metode non-hierarkikal, Kamin cluster, dan hierarkikal cluster. Lebih tepatnya hierarkikal cluster untuk average linkage. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil pengklasteran kabupaten atau kota di Provinsi Maluku berdasarkan indikator pendidikannya dengan menggunakan metode WARD. Lalu hasil penelitian pengklasterannya didapatkan bahwa sebanyak 3 klaster, yaitu pada klaster pertama terdapat 2 kabupaten kota, yaitu Maluku Tengah dan Kota Ambon dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Lalu klaster kedua ada 4 kabupaten, bisa dibaca, dengan tingkat pendidikan rendah. Lalu ada klaster ketiga dengan tingkat pendidikan yang sedang. Lalu selanjutnya langsung ke data. Untuk data yang digunakan dalam penelitian jurnal ini, data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, variabel penelitian dikelompokkan berdasar banyaknya siswa dan banyaknya guru di setiap jenjang SD, SMP, dan SMA. Adapun beberapa prosedurnya, yaitu seperti melakukan statistik deskriptif, lalu melakukan pengujian asumsi analisis cluster, yaitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada melakukan analisis cluster dengan metode WARD. Untuk kita akan membahasnya dengan menggunakan metode Kamin cluster di non-hierarkikalnya dan menggunakan hierarkikal cluster pada average linkage. Lalu menentukan banyak cluster, melakukan interpretasi analisis cluster dengan menggunakan metode WARD. Untuk datanya, adapun data penelitian dikelompokkan berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Maluku yang digunakan dalam proses pengklasteran.
Nah, untuk data ini sudah saya ekstrak dan saya pindahkan ke Microsoft Excel seperti ini. Jadi datanya sudah saya rangkum, rekap ulang, bisa dilihat. Lalu data tersebut saya pindahkan ke IBM SPSS. Nah, seperti ini. Waktu awal dipindahkan akan seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke variable view. Lalu untuk desimalnya dikecilkan semua menjadi 0 saja agar tidak bingung karena angka 0-nya di belakang 0 komanya. Lalu untuk measure-nya diganti ke scale. Ganti ke scale. Lalu untuk variabel namanya kita sesuaikan dengan data tadi, SD, SMP, SMA, guru SD, guru SMP, guru SMA. Untuk yang ini kita beri nama daerah. Jika sudah seperti ini, kembali lagi ke data view, maka pada yang bagian atas ini akan berubah nama seperti nama yang telah kita berikan pada variabelnya tadi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis non-hierarchical, analisis cluster non-hierarchical menggunakan common cluster. Yang pertama kita klik analyze, lalu ke classify. Setelah di classify, kita pilih common cluster. Nah, akan muncul box seperti ini. Yang pertama kita masukkan untuk label cases by-nya kita masukkan yang tipe string, yaitu daerah. Lalu untuk variabelnya kita berikan yang tipenya semuanya scale atau variabelnya tadi. Kita masukkan, lalu kita pilih iterate. Untuk iterate kita tetapkan maksimum iteration-nya hingga 10. Ini digunakan untuk waktu analisis case processing-nya, batasan iterasi seperti itu. Lalu kita pada save ada cluster membership dan distance from cluster center, ini kita centang semua. Lalu ke option kita centang untuk ANOVA table, continue, lalu kita OK, maka akan muncul seperti ini. Untuk initial cluster center ini menunjukkan variabel-variabel tersebut datanya akan dibedakan menjadi 2 cluster. Untuk nilainya bisa dilihat sendiri. Lalu kita langsung ke iteration history. Nah, untuk iteration history ini dilakukan, kita bisa baca yang di bawah, dilakukan proses iterasi sebanyak 2 kali dan didapatkan hasil jarak initial centernya, jarak minimum initial center, yaitu sebanyak 41.810,825. Lalu masuk ke final cluster center, cara bacanya sama seperti initial cluster center tadi. Untuk nilainya bisa dilihat. Lalu kita masuk ke tabel ANOVA-nya. Untuk tabel ANOVA kita lihat pada bagian F dan signifikansi. Nah, untuk cara baca analisisnya pada tabel F kita ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antar variabelnya. Nah, dengan apabila nilai F-nya paling besar dengan nilai signifikan paling kecil, maka menunjukkan perbedaannya sangat signifikan. Sedangkan untuk F yang punya nilai kecil dan nilai signifikannya lebih besar, maka dia memiliki persamaan pada variannya. Kita bisa lihat untuk yang SMA, variabel SMA menunjukkan bahwa F-nya terbesar dengan signifikansi 0. Lalu ada guru SD yang nilai F-nya lebih kecil dari yang lainnya dengan signifikansi 0,01. Maka ada persamaan antar varian. Lalu yang selanjutnya ada number of cases in each cluster.
Saya lanjut untuk number of cases in each cluster. Ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang kelewatan atau missing dan dinyatakan valid dengan 11 variabel seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis cluster dengan hierarchical. Jadi yang pertama kita masuk untuk datanya tetap, lalu kita masuk ke analyze. Lalu kita klik classify, lalu ke hierarchical cluster. Nah, untuk label cases by-nya tetap dimasukkan yang tipe string, daerah, lalu variabelnya masukkan yang scale, variabelnya. Lalu kita ke statistik, kita klik yang proximity matrix. Dengan range of solution-nya 2 dan 4. Lalu ke plots, centang yang dendrogram, kita continue. Setelah itu ke method, pilih yang cluster methodnya between group linkage. Lalu untuk yang interval measure-nya square Euclidean distance. Continue, lalu ke save. Ini range of solution-nya diisi sama 2, 4. Lalu continue. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya. Untuk yang pertama ada tabel cache processing summary. Ini menunjukkan bahwa data yang diproses dinyatakan valid dengan totalnya 11 variabel dan tidak ditemukan data yang hilang. Lalu selanjutnya ke proximity matrix. Untuk proximity matrix cara bacanya harus agak teliti karena kita mencari dari yang data yang vertikal seperti ini, dicari yang nilainya memiliki jarak Euclideannya paling jauh. Maksudnya lebih kecil. Nah, lalu kita baca yang horizontal, kita juga lihat data yang memiliki nilai yang paling kecil. Ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki jarak Euclideannya yang paling jauh, seperti itu. Lalu masuk ke average linkage band group, ada agglomeration schedule. Untuk baca agglomeration schedule-nya, analisisnya, kita lihat yang pertama pada stage 1, kita lihat bahwa stage 1 memiliki anggota, yaitu pada cluster 1 itu variabel nomor 5 dan variabel nomor 9. Kita lihat variabel 5 dan variabel 9 ada Maluku Barat Daya dan 9 Kepulauan Aru. Lalu dilanjutkan ke next stage, yaitu ke 5. Nah, maka kita langsung lihat ke yang stage yang 5 ini. Nah, pada stage 5 terdapat cluster 1 dan cluster 2 anggotanya, yaitu ada variabel keempat dan variabel kelima, dan seterusnya seperti itu. Lalu langsung lanjut saja ke cluster membership. Untuk cluster membership ini adalah hasil dari hasil pengklasteran, karena di jurnal menggunakan metode Ward dan metode Ward termasuk pada hierarchical cluster. Nah, ini adalah hasilnya. Kita untuk hasilnya bisa kita samakan. Nah, untuk yang pertama sebanyak 3 cluster, yaitu pada cluster pertama terdapat dua kabupaten kota, yaitu Maluku Tengah dan Kota Ambon. Kita lihat, kita cek ke output. Ternyata Maluku Tengah dan Ambon berada pada 2 cluster yang sama, seperti ini, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, ada dendrogram. Untuk cara baca dendrogram ini, kita langsung lihat yang pembatasnya paling jauh seperti ini, atau garis penghubungnya paling jauh di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat 2 cluster yang terbedakan, lalu diikuti dengan cluster-cluster yang kecil. 2 cluster besar ini yang membedakan adanya perbedaan antar clusternya. Jadi untuk yang Maluku Tengah dan Ambon memiliki kesamaan atau homogenitas. Lalu selanjutnya cluster yang sini juga memiliki homogenitas yang sama. Tapi antara cluster yang sini dengan yang sebelah sini nilainya berbeda, seperti itu.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.